Assalamualaikum semuanya. Nah, perkenalkan nama kakak Bagus Sobri Kurniawan, kakak mahasiswa SCKIP NU Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video yang kakak buat di channel ini, kakak akan membahas mengenai bagaimana sih praktek mengajar dalam pendidikan lingkungan SD yang kakak sediakan dan kakak buat sedemikian rupa. Dan bagaimana videonya, mari kita simak dan tonton ya. Dan jangan lupa sebelum itu kakak mohon like-nya, komennya, dan juga subscribe pada channel kakak ini. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mulai pembelajaran, kakak minta izin dulu ya untuk masuk Bapak ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum mulai juga Bapak diulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih. Dan sebelum itu, di sini ada yang tidak hadir? Ada Ada yang hadir? Siapa? Asep. Asep. Kemana Asep? Bal-balan, Pak. Kebetulan sih kakinya ini terpelintir tak? Iya, iya, Pak. Kita semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, di sini Bapak juga akan menjelaskan mengenai subtema ketiga, pembelajaran yang keempat. Jadi pada materi ini Bapak akan menjelaskan mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, di sini siapa yang sering banget bermain ketika selesai sekolah? Ada yang suka bermain, ada yang suka bermain atau di rumah aja. Iya, Pak. Nah, bermain. Nah, di sini kan bermain juga pasti ada tempat untuk bermainnya kan, kayak semacam lapangan, semacam apa namanya rumahnya teman kalian semua kan. Nah, di sini kita juga perlu hidup bersih dan sehat di tempat yang kita gunakan untuk bermain. Nah, kita ayo untuk membaca ya. Nah, di sini Bapak punya teks, dan tes ini Bapak minta Alif Raya untuk membacakan dengan lengkap ya. Iya. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Dan ISPA dapat menyebabkan kematian. Terima kasih untuk Alif Raya yang telah membaca teks yang Bapak siapkan pada PPT ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai kan kita kan di tempat bermain itu pastikan banyak sekali polusi udara yang kita hirup. Nah, ini dalam pengendara juga itu, apalagi dalam kendaraan yang kendaraan bermotor kendaraan mobil itu pasti mengeluarkan asap yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, baik, setelah kita tadi membaca teks, kita belajar untuk mengamati. Di sini Bapak punya dua gambar. Yang pertama gambar
dari kedua gambar ini, gambar 1 dan gambar 2 ini, apa saja informasi yang kalian peroleh dari gambar samping? Bapak kasih waktu 2 menit ya. Bagaimana kalian sudah dapat informasi dari kedua gambar ini? Sudah, Pak. Nah, baik, Bapak minta untuk istiqomah untuk menjawab dari pertanyaan yang Bapak tanyakan ini. Apa jawabannya? Asap mobil dan kereta api dapat menimbulkan polusi udara, Pak. Baik, terima kasih untuk istiqomah atas jawabannya. Nah, selain itu juga Bapak udah ada jawabannya ya. Dan persis juga jawabannya dengan apa yang dilontarkan oleh istiqomah. Nah, jadi jawaban pada gambar sebelumnya itu tadi kendaraan mobil dan kereta api itu menimbulkan atau mengeluarkan asap yang dapat menyebabkan polusi Udara. baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai seni rupa 3 dimensi. Ada yang tahu seni rupa 3 dimensi itu apa? Ada yang tahu? Seni rupa 3 dimensi itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, seni rupa 3 dimensi itu adalah suatu karya seni yang tidak hanya ada sisi panjang dan lebar saja, akan tetapi mempunyai ruang ataupun volume. Apa yang dimaksud mempunyai ruang ataupun volume? Ada yang tahu? Atau nah, di sini tuh seni rupa 3 dimensi itu yang di dalamnya itu ada suatu apa namanya tempat untuk ruangnya gitu. Contohnya kayak meja, kayak buku, kayak kursi dan lain-lain. Nah, selain informasinya juga di sini Bapak punya contoh seni rupa 3 dimensi. Yang pertama itu apa? Baca. Yang pertama adalah oh, nah ini ada yang tahu gambar patung di mana? Ya, ini gambar ini patung apa ya? Ada yang tahu? Ini patung apa? Biasanya kita kalau jalan-jalan ke Jakarta pasti melihat patung ini. Kalau di sini itu pasti ada patung ini. Patung apa ya? Tahu, Pak. Patung HI atau Hotel Internasional. Yang kedua ada vas bunga. Di sini di rumahnya ada yang punya vas bunga atau ada yang punya bunga? Tidak ada. Atau punya? Nah, ada yang tahu gambar bunga vas bunga itu gimana? Nah, ini gambar vas bunga ya. Jadi yang biasa digunakan bunga ataupun tempat menyimpan bunga ya. Nah, yang ketiga ini ada aneka mainan anak. Nah, di sini pasti mainan anak itu berbentuk atau mempunyai bentuk 3 dimensi. Nah, contohnya itu seperti ini. Ada mobil-mobilan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang Bapak ingin kalian untuk belajar untuk membuat kerajinan seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini di PPT yang sudah Bapak bikin ini ada petunjuk mengenai cara membuat kerajinan 3 dimensi. Nah, yang pertama itu masing-masing kelompok membuat kerajinan 3 dimensi berbentuk bangun ruang. Nah, bangun ruang kan banyak. Di sini Bapak cuma butuh bangun ruang balok dan buku saja. Jadi misalkan kelompok 1 membuat buku ya nggak apa-apa. Kelompok 2 membuat balok ya nggak apa-apa. Terserah saja ya. Nah, yang kedua untuk mengerjakan itu selama 5 menit. Dan yang ketiga bahan yang digunakan adalah bahan bekas berupa kardus. Nah, di sini bahan bakarnya sudah dibawa semua. Sudah, Pak. Sudah. Alat-alatnya sudah dibawa semua. Sudah. Baik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya semuanya. Ya, di sini ada kalian ini lagi buat apa ya? Lagi buat balok, Pak. Balok. Iya. Oh, siap. Balok itu dasarnya itu pakai persegi Panjang. panjang. Yang rapi ya. Makasih ya. Sini istiqomah buat apa ya? Buat kubus, Pak. Kubus. Yang menit ya. Iya, Pak. Waktunya 3 menit lagi ya. Ini nanti bayar buat apa ini?
Buat kotak tisu. Oh, tisu. Itu bentuknya Balok. balok. Oke. Nah, di sini itu mau buat apa ini? Ini dadu, Pak. Dadu. Iya, Pak. Itu membuat sudah selesai ya. Nah, di sini Bapak pengen lihat hasilnya. Ini Alifaya ini buat apa? Buat kotak tisu, Pak. Boleh dijelaskan di depan? Mangga di depan dijelaskan itu bentuknya apa? Terus kenapa buat kotak tisu gitu? Ya baik, itu hasil kerajinannya. Itu kenapa Alifaya itu bisa buat kotak tisu gitu? Mangga dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi teman-teman, sewaktu kami membuat kotak tisu untuk wadah tisu yang berbentuk balok, bahan-bahannya terbuat dari kardus, ada pulpen, ada penggaris, ada cutter, ada spidol. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk Alifaya. Mangga kita tutup kembali. Terima kasih, Bapak. Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai balon ruang balok. Nah, di sini ini gambar apa? Balok, Pak. Balok, bukan kubus ya. Oh, jangan sampai di sininya balok, kalian gaulnya kubus. Nah, ada yang tahu mengenai balon itu apa? Tidak, Pak. Tidak tahu. Nah, pengertian balok itu adalah, coba istiqomah untuk baca. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan dan setidaknya memiliki satu sisi yang berbeda bentuk dengan sisi yang lainnya. Nah, terima kasih Mama yang sudah membaca. Nah, dan ada yang tahu berapa? Dan di sini kan di balok ini kan balok ya. Itu ada yang namanya rusuk, ada yang namanya titik sudut, dan ada yang namanya sisi. Nah, di sini ada yang tahu nggak rusuk balok itu berapa? Ada yang tahu? Rusuk balok itu ada. Nah, rusuk balok ada berapa sini? 12 rusuk. Terus titik sudut ada berapa? Ada 8. Ada 8 titik sudut. Dan ada berapa sisi? Ada 6, Pak. 6 sisi, pinter. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan letak rusuk dan sisi dan juga titik sudut yang ada di balok ya. Diperhatikan ya. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini kan tadi titik sudutnya kan ada 8. Ada 8 ya. Yang pertama titik sudut A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga titik sudut C, yang ketiga titik sudut C ya, yang keempat D, yang kelima E, F, G dan H. Tadi Bapak sudah menjelaskan sudah memberitahukan bahwa titik sudut balok itu ada 8 titik sudut, yang dimana yang pertama itu A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga C, yang keempat titik sudut D, yang kelima titik sudut E, yang keenam titik sudut F dan G dan terakhir titik sudut H. Nah, di sini Bapak pengen nanya mengenai titik sudut ini itu kalian tahu nggak letaknya di mana dalam gambar ini? Pojokan, Pak. Tahu nggak? Di setiap Pojok. pojok, benar Alifaya. Nah, di letaknya itu di sini nih. Nih di sini. A, terus B, terus C, terus G, terus E, terus F, G, sama A. Benar. Jadi apa yang dengan titik sudut? Titik sudut itu berada di pojok bangun ruang balok. Menjelaskan mengenai titik sudut ya. Nah, sekarang Bapak menjelaskan mengenai rusuk. Tadi kan
seperti yang sudah kalian jawab juga, rusuk balok itu mempunyai berapa? Rusuk balok berapa? 12. 12. Nah, di sini rusuk balok itu ini nih. Sama ini. Coba Alifaya dibaca rusuk balok dari 1 sampai 12 itu apa aja? Angga. Rusuk balok yang pertama itu dari A ke B, terus yang kedua dari B ke C, yang ketiga dari C ke D, yang keempat dari D ke A. Nah, terus yang rusuk yang kelima dari E ke F, yang keenam dari F ke G, yang ketujuh dari G ke H, yang kedelapan dari H ke E, yang kesembilan dari A ke E, yang 10 dari B ke F, yang 11 dari C ke G, dan yang terakhir dari D ke H. Ya, terima kasih Alifaya. Benar kata Alifaya itu. Nah, jadi dari titik A ke titik B ini garis yang nyambung itu di mana? Ayo, sini kan? Nah, ini tuh namanya apa yo? Rusuk. Rusuk, benar, rusuk. Nah, kalau dalam bentuk aslinya, rusuk itu yang dinamakan rusuk itu yang bagian ini ya. Ini namanya rusuk, ya. Ini yang namanya rusuk. Bisa dipahami? Oke, kain titik sudut dan rusuk juga. Kalau tadi mempunyai apa yo? Mempunyai sisi. Nah, sisi balok itu ada berapa? Ada 6, benar. Angga untuk si Mama bacakan sisi balok itu apa aja? Yang pertama ada bidang sisi A, B, C, D, kedua E, F, G, H, Iya, kemudian B, C, G, F, iya. A, D, H, E, A, B, F, E, dan yang terakhir B, C, G, H. Ya, terima kasih untuk Filomena. Bapak ingin menjelaskan bahwa letak sisi ini dalam gambar ini. Ada yang tahu bahwa A, B, C, D ini apa? Di mana letaknya pada ini? Atau di situ di mana? Yang paling depan, yang pertama, yang depan. Nah, ini ya. A, B, C, sama D. Nah, jadi bagian yang Bapak hasil ini merupakan Sisi. sisi, benar. Nah, kalau dalam bentuk nyatanya sisi ini yang bagian ini ya, yang bagian ini yang Bapak hasil ini namanya sisi. Dan sisi balok itu ada berapa? Ada 6. Sisi 1, 2, ini 3, ini 4, sama ini 5, satunya ini berapa? 6. Benar. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai bangun-bangun kubus. Nah, ada yang tahu? Nah, ini ya, sebelum Bapak nanya ke pengertian, ini merupakan gambar bangun apa? Kubus. Benar. Nah, pengertiannya coba Alifaya dibaca pengertiannya. Dibaca. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, kita perlu ketahui dulu ya, terima kasih Alifaya. Kita perlu ketahui dulu bahwa kubus ini merupakan bangun ruang ya. Terus sisi datar yang semua sisinya itu berbentuk persegi saja, persegi ya, jangan persegi panjang. Kalau itu balok. Dan rusuknya itu sama panjang, Pak. Nah, Paham, Pak. nah, di sini Bapak juga akan bertanya, kan tadi kan di kubus juga ada balok, sisi ada balok. Di balok juga ada rusuk, sisi dan titik sudutnya ya. Nah, di sini juga di kubus juga ada. Ada yang tahu jumlahnya mengenai titik sudut, rusuk dan sisinya itu? Ada yang tahu? Nah, ini. Nah, kubus itu Bapak tulis ya. Kubus itu memiliki
memiliki berapa rusuk? 12 rusuk. Berapa titik sudutnya? 8, Pak. 8. Dan berapa sisinya? Ada 6, Pak. Oke. Nah, di sini kan kubus itu mempunyai 6 sisi dan 8 sudut dan juga 12 rusuk. Ini juga punya gambar mengenai letak 8 titik sudut pada kubus, 12 rusuk pada kubus dan 6 diameter pada kubus. Nah, di sini kan kita bahas dulu mengenai titik sudut yang ada dalam kubus. Ini ya. Ini jelas ya gambarnya? Jelas ya? Jelas. Coba Bapak minta di rumah untuk membacakan. Salah. Jangan di rumah. Bapak minta di saya untuk membacakan di sudut ini. Titik sudut ada 8. Yang pertama titik A, yang kedua titik B, terus yang ketiga titik C, yang keempat titik D, terus yang kelima titik E, yang keenam titik F, yang ketujuh titik G, dan yang terakhir ada di titik H. Nah, terima kasih. Sama ya, letak titik sudut balok dan pada kubus itu terletak pada pojoknya. Ya, jadi ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D, dan ini yang E, ini yang F, dan ini yang G, dan ini yang H. Dipahami? Jadi kubus itu memiliki berapa titik sudut? 8. Benar. Di sini kan tadi kubus itu memiliki 12 rusuk. Coba istiqomah untuk bacakan rusuk yang dimiliki oleh kubus ini. Yang ini nih. Rusuk yang pertama ada A ke B, kedua B ke C, ketiga C ke D, keempat D ke A, kemudian E ke F, kemudian F ke G, G ke H, H ke E, A ke E, B ke F, C ke G, dan dari D ke H. Oke, terima kasih. Nah, sama ya, rusuk pada balok dengan kubus ini yaitu garis yang menghubungkan dari A ke B. Jadi ini ya yang dinamakan seperti ini. Ya. Jadi pahami? Dan yang lainnya ya ini nih. Bapak contohkan ke pada gambar ininya. Ini kan gambar dadu ya. Ini berbentuk kubus. Nah, di sini itu rusuknya itu yang ini. Ya, bisa dipahami? Yang bagian ini nih, rusuk ini nih. Ini bagian rusuk. Ya. Ini yang Bapak tebelin ini bagian rusuk. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang ini yang terakhir pada tadi selain titik sudut, rusuk dan yang terakhir itu ada sisi atau bidang sisi. Nah, ini pada kubus ini memiliki bidang sisi 6. Yang pertama itu sisi A, B, C, D, yang kedua E, F, G, H, yang ketiga B, C, G, F, yang keempat A, D, H, E, yang kelima A, D, A, B, F, E, dan yang terakhir D, C, G, H. Nah, tadi bidang sisi juga sama dengan balok ya, yaitu ini. Dan jadi yang dihasilkan ini yang bagian yang dari ini merupakan sisi, benar. Nah, pada nyatanya atau pada peragaannya ini di sini, yang ini kan dadu kan ada ini titik tiga satu. Nah, jadi ini namanya sisi. Semua pada ini itu namanya sisi ya. Jadi pahami? Bisa, Pak. Dan kita hitung isinya. Ini sisi berapa? 1 ya. Terus 2. Terus ini 3. Terus yang ini 4. Yang ini 5. Dan yang terakhir 6. Pinter. Di sini juga Bapak akan bertanya pada kalian mengenai contoh dari bangun ruang
kubus yang terdapat di dalam kelas. Nah, coba Istiqomah sebutkan satu saja contoh kubus yang ada di dalam kelas. Itu Pak jendela Pak yang di Jendela atas, itu? Pak. Ya. Ya, benar di atas ya. Oke. Terus selanjutnya Bapak juga ingin bertanya mengenai contoh dari bangun ruang bentuk balok yang ada di dalam kelas. Coba Bapak minta Alfaya untuk menyebutkan satu saja. Contoh dari balok itu ada pintu Pak. Nah, sudah benar, pintu itu merupakan contoh dari Balok. Ya, terima kasih Alfaya. Nah, di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Di sini untuk kita di rumah ya. Ya. Tugasnya itu ditulis ya. Yang pertama itu sebutkan 10 benda yang berbentuk balok dan 10 benda yang berbentuk kubus yang ada di rumah. Nah, terus tugas ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya Pak. Format gini ya, format tugasnya. Jadi nanti kalian buat tabel itu bertulisnya gini. Jadi kalian kirim ke bapaknya itu bentuknya gini, misalkan satu, ini bendanya pintu, terus bentuk bendanya balok dan seterusnya ya. Jadi pahami? Yang bisa Pak. Oke. Nah, kita sudah sampai ke penghujung materi ini yang mengenai yang tema 4 ini, subtema ketiga ini. Jadi pada materi ini apa aja yang kalian dapat kesimpulannya? Yuk mari kita simak bersama-sama ya. Nah, materi apa aja yang sudah kita lakukan atau sudah kita pelajari? Tadi yang pertama mengenai membaca teks. Yang kedua itu tentang bangun ruang tiga dimensi, dan yang ketiga itu tentang bangun ruang bentuk balok dan kubus. Nah, selanjutnya itu kendaraan apa yang mengeluarkan asap dan dapat menyebabkan polusi udara. Tadi apa aja? Kereta api, terus mobil, terus motor dan lain-lainnya. Oke. Terus yang ketiga ada berapa kali balok, sisi balok dan titik bentuk balok. Ada berapa? Tusuk balok ada 12. Ada 12 benar. Yang sisi balok ada 6. Yang benar. Dan di sini ada berapa? Ada Ada 8. 8 benar. Terus yang terakhir ini ada berapa rusuk kubus, sisi kubus dan titik sudut kubus. Misalnya ya kubus. Ada berapa? Sama Pak. Sama. Rusuknya ada berapa? Tusuknya ada Ada 12. Sisinya ada berapa? 8. Ada 6. Dan titik sudutnya ada berapa? 8. Ada 8. Ya, terima kasih ya pada pertemuan kali ini. Kita lanjut ke pertemuan lainnya dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat semua ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf barangkali Bapak pada pertemuan kali ini Bapak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung ataupun yang lainnya ya, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak close dulu ya. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.